Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum dimulai kajian aplikasi Rob ini, perlu saya sampaikan sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan kepada santri, khususnya bagi santri atau peserta didik untuk tingkat pemula, bahwasanya kajian aplikasi Rob ini tujuannya adalah untuk berlatih memahami, menganalisis sebuah teks Arab yang mana kita ketahui belajar membaca kitab kuning itu sulit dan rumit. Tentunya dibutuhkan juga selain penguasaan kaidah-kaidah baik itu nahwu, shoroh, dan juga yang kedua mufradat, dan yang ketiga yaitu tatbik atau banyak berlatih. Nah, pada kajian ini yang kita sebut dengan kajian aplikasi I'rab untuk tingkat ibtida, untuk tingkat pemula, bagi peserta didik maupun bagi santri, khususnya untuk tingkat pemula. Kajian ini dalam rangka menjembatani bagi para santri atau para peserta didik yang ingin belajar serius untuk bisa belajar membaca kitab kuning. Yang kedua, dalam buku aplikasi I'rab ini kalian nanti akan menganalisis beberapa contoh-contoh, yang mana contoh di sini mulai dari tahapan yang sederhana sampai contoh-contoh yang sulit. Nah, di sini kalian semua akan belajar baik itu dari sisi bentuk kalimahnya, apakah itu fi'il, isim, atau huruf, dan juga akan belajar tahapan berpikir sebuah kalimat itu apakah harus dibaca rofa, nasab, jar, dan jazm. Dan yang ketiga, kita akan diajarkan atau belajar yang tahapan yang terakhir, yaitu murad. Artinya isi sebuah lafaz itu bagaimana maksud yang terkandung di dalamnya. Baik, kita mulai. Untuk bab yang pertama, contoh yang paling sederhana dan yang paling mudah. Memang ini dikhususkan kepada peserta didik atau santri untuk tingkat pemula, dengan harapan dengan kajian aplikasi I'rab ini memberikan kemudahan dan semangat bagi santri
untuk tingkat pemula maupun bagi peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam contoh yang pertama atau dalam bab yang pertama, di dalam aplikasi i'rab ini contohnya adalah Ja'ah Muhammadun, ya. Ja'ah telah datang, Muhammadun siapa? Muhammad. Pertama yang harus kita analisis lafaz ja'ah. Lafaz ja'ah tentunya ada 3 tahapan yang harus kita lakukan, disadari atau tidak disadari, bagi seseorang yang membaca teks Arab atau lafaz Arab, disadari atau tidak disadari, kita akan dituntut untuk menjalani 3 tahapan. Yang pertama itu identifikasi, artinya menentukan sebuah kalimat apakah termasuk kalimat fi'il, isim, dan huruf. Tahapan yang kedua adalah i'robisasi, menentukan sebuah hukum i'rob, apakah sebuah kalimat itu dibaca rofa, nasab, jar, atau jazm. Dan tahapan yang ketiga adalah murad, artinya teks yang terkandung di dalamnya itu apa maksudnya, penjelasannya itu apa. Nah, ini ada 3 tahapan yang harus kita lakukan di dalam menganalisis sebuah teks lafaz Arab. Lafaz ja'ah Muhammadun, ja'ah telah datang, Muhammadun siapa? Muhammad. Berarti tahapan yang pertama adalah identifikasi sebuah kalimat. Dalam contoh lafaz ja'ah, kira-kira di sini memungkinkan fi'il, memungkinkan isim, memungkinkan huruf. Tentunya di dalam menentukan sebuah bentuk kalimat itu, caranya itu ada 2. Pertama, dari sudut pandang artinya. Yang kedua, dari sudut pandang tanda-tandanya. Lafaz ja'ah di sini memiliki arti datang, telah datang. Jadi ketika kita ingin menentukan sebuah kalimat, ada 2 model cara. Apakah kalimat itu termasuk kalimat isim, atau kalimat fi'il, atau kalimat huruf. Sudut pandang yang pertama caranya adalah dari sisi arti. Ketika arti itu tidak pas atau tidak cocok disandingkan dengan zaman yang 3, itu dinamakan kalimat isim. Ketika cocok atau pas disandingkan dengan zaman yang ketiga, zaman madi, telah, istiqbal, dan hal sedang atau akan. Cocok artinya berarti itu kita tentukan sebagai kalimat fi'il. Sudut pandang yang kedua melihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya isim, ciri-cirinya fi'il. Kalau kalimat huruf tidak ada, kan seperti itu. Bagaimana lafaz ja'ah? Memungkinkan lafaz ja'ah ini isim, memungkinkan fi'il, memungkinkan huruf. Kita menggunakan sudut pandang yang pertama, yaitu sudut pandang melihat ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Lafaz ja'ah di sini tanda-tandanya isim gak ada. Tanda-tandanya isim kan ada 4. 1, tanwin. Yang kedua ada alif dan lamnya atau al. Yang ketiga dibaca kasroh. Yang keempat bisa dimasuki
huruf-huruf jar yang 10 itu. Lafaz ja'ah ternyata untuk tanda-tanda kalimat isim tidak ada. Nah sekarang untuk tanda-tanda kalimat fiilnya ada apa enggak lafaz ja'ah? Tanda-tanda kalimat fiil itu ada 7. Bisa dimasuki qad, bisa dimasuki sin tanfi saufa taswif, tak nisakina, dhamir rafa mutaharrik, nun taukid, dan yang nomor 7 ya muannasah mukhatabah. Ternyata lafaz ja'ah di sini juga tidak ada yang namanya tanda-tanda kalimat fiil. Nah, kalau sudah dari segi tanda-tandanya tidak ada, baik itu tanda-tandanya isim tidak ada pada lafaz ja'ah, dan juga tanda-tanda kalimat fiil juga tidak ada pada lafaz ja'ah. Berarti menggunakan sudut pandang yang kedua dari sisi arti. Ja'ah ini memiliki arti telah datang. Ja'ah memiliki arti datang. Kita coba sekarang, kita coba dengan salah satu zaman yang 3, zaman madi. Ja'ah telah datang. Kita coba dengan zaman hal dan zaman istiqbal, sedang atau akan. Ja'ah sedang datang, ja'ah telah datang. Ternyata ketika kita artikan lantas kita sandingkan dengan zaman yang 3, ternyata cocok. Telah datang cocok, pas. Sedang atau akan datang, ini cocok. Berarti lafaz ja'ah ini merupakan sebuah kalimat fiil. Kenapa? Lebih disebabkan karena ja'ah yang memiliki arti datang itu cocok, itu pantas ketika kita sandingkan dengan zaman 3. Nah, seperti itu. Itu adalah tahapan yang pertama, identifikasi, artinya menentukan sebuah kalimat. Apakah kalimat tersebut itu termasuk kalimat fiil, isim, atau huruf? Ternyata lafaz ja'ah itu adalah kalimat fiil. Karena kalimat fiil itu cocok, lafaz ja'ah itu cocok, artinya ketika disandingkan dengan salah satu zaman yang 3. Selanjutnya adalah ja'ah. Barusan dikatakan kalimat fiil. Sering saya sampaikan kepada kalian, ketika kalian itu membaca, menganalisis sebuah teks lafaz Arab, lantas yang mana kalian baca itu adalah kalimat fiil, ada 4 tahapan yang harus diselesaikan. Tahapan yang pertama menentukan dari sisi zamannya, apakah itu termasuk fiil madi, fiil mudhari, fiil amar. Tahapan yang kedua, apakah termasuk fiil mabni dan fiil mu'rab. Tahapan yang ketiga, apakah termasuk fiil maklum dan fiil majhul. Tahapan yang keempat, yang terakhir, apakah sebuah kalimat fiil itu termasuk fiil lazim atau fiil muta'addi. Nah, 4 ini harus dijawab oleh kalian di dalam menganalisis dan membaca sebuah lafaz Arab. Kenapa yang 4 tahapan ini harus selesai? Karena setiap tahapan-tahapan ini yang 4 itu memiliki fungsi masing-masing yang berkaitan dengan nanti kalimat fiil tersebut. Pertama dari fiil madinya, fiil mudhari'nya, fiil amarnya. Ini fungsinya adalah
memberikan pemahaman kepada kita kira-kira fiil ini termasuk fiil madi apa fiil mudhari, fiil amar, yang nanti fungsinya itu atau kaitannya itu berkaitan dengan zaman. Apakah zamannya itu sudah dilakukan, apa zamannya itu, atau pekerjaan itu sudah dilakukan atau masih sedang dilakukan atau akan dilakukan. Ini fungsinya. Jadi tahapan pertama fungsinya itu memberikan sebuah pemahaman kepada kita, kepada kalian, kira-kira apakah sudah dilakukan atau masih sedang dilakukan atau akan dilakukan. Ini fungsinya. Yang kedua, dari sisi mabni dan mu'rab, itu fungsinya adalah memberikan sebuah pemahaman kepada kalian, kira-kira fiilnya ini harkat terakhir mau dibaca apa. Kan seperti itu. Apakah nanti harus dibaca fathah? Apakah nanti kalau mabni itu mabni tanda mabninya dengan apa? Kalau mu'rab itu bisa berubah-ubah, memungkinkan rofa, memungkinkan nasab, memungkinkan jazam. Berbeda kalau mabni. Kalau mabni itu memberikan pemahaman kepada kalian kira-kira tanda mabninya itu dengan apa, disesuaikan dengan fiilnya. Kalau fiil madi contoh itu tanda mabninya kan ada 3, memungkinkan fathah tanda mabninya, memungkinkan sukun tanda mabninya, memungkinkan dhammah tanda mabninya. Nah ini fungsinya. Tahapan yang ketiga adalah dari sisi fi'il maklum dan fi'il majhul. Fungsinya ketika kita tahu sebuah kalimat fi'il itu apakah fi'il maklum atau fi'il majhul, memberikan sebuah pemahaman kepada kalian kira-kira lafaz sesudah fi'il itu mau ditentukan fa'il apa naibul fa'il. Kalau fiilnya itu berjenis maklum, berarti butuh kepada fa'il. Kalau fiilnya itu majhul, berarti butuh kepada naibul fa'il. Yang terakhir, yang keempat, fungsi ketika kalian itu menentukan sebuah kalimat fiil, apakah termasuk lazim atau muta'addi. Ini juga ada fungsinya. Fungsinya apa? Apakah fiil itu butuh kepada maf'ul bih apa tidak? Kalau fiilnya itu termasuk yang lazim, maka hanya terbatas pada fiil plus fa'il. Itu sudah dianggap tam, dianggap sempurna. Namun apabila fiilnya itu muta'addi, maka pasti membutuhkan kepada maf'ul bih. Jadi tidak cukup fiil plus fa'il, tidak cukup kalau muta'addi. Jadi harus ada maf'ul bihnya. Kenapa? Lebih disebabkan kalau fiil yang berbentuk muta'addi itu, kalau hanya fiil dan fa'il itu masih belum sempurna atau belum tam, sehingga butuh kepada yang namanya maf'ul bih. Jadi butuh ada fiil plus fa'il plus maf'ul bih. Nah, 4 tahapan ini harus kalian analisis ketika yang kalian baca, yang kalian analisis itu ternyata kalimat fi'il. Bagaimana lafaz ja'ah? Lafaz ja'ah barusan kita tentukan sebagai kalimat fi'il. Tentunya 4 tahapan ini yang barusan saya sebutkan itu harus selesai.
lafaz ja'ah, karena lafaz ja'ah barusan ditentukan sebagai kalimah fi'il pertama dari sisi madi mudhari amarnya. Kira-kira ja'ah ini termasuk apa? Ja'ah Muhammadun. Makanya lafaz ja'ah di sini adalah fi'il madi. Lafaz ja'ah itu adalah fi'il madi. Berarti lafaz ja'ah di sini kita artikan telah. Ja'ah Muhammadun, telah datang Muhammadun. Siapa? Muhammad. Kita harus melihat kepada kamus. Nah, kita harus melihat kepada kamus. Apakah ja'ah ini termasuk fi'il madi? Apakah termasuk fi'il mudhari? Apakah termasuk fi'il amar? Sehingga ketika konfirmasi kepada kamus, ternyata ja'ah di sini adalah kalimat fi'il madi. Berarti kalau kita artikan lafaz ja'ah telah datang. Siapa yang datang? Muhammadun. Siapa? Muhammad. Karena lafaz ja'ah ini adalah fi'il madi, yang mana ja'ah ini berkategori yang mujarrad, sehingga ketika kalian ini melihat di dalam kamus, itu bentuk fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, dan bagaimana variasi masdarnya itu akan tampil penuh. Kenapa lebih disebabkan? Karena bentuknya itu adalah yang mujarrad. Karena yang mujarrad itu untuk mengetahui cara bacanya, ain fi'ilnya itu bagaimana? Apakah dibaca dhammah, apakah dibaca fathah, apakah dibaca kasroh? Ain fi'il yang ada pada fi'il madi dan fi'il mudhari, dan bagaimana variasi bentuk masdarnya itu. Kalau yang mujarrad tidak ada cara lain kecuali kita harus mendengarkan langsung dari orang Arab atau langsung melihat di kamus. Kenapa? Karena sifat dasar fi'il mujarrad itu adalah simai atau masmu, sehingga tidak bisa tidak untuk mengetahui harkat cara membaca ain fi'il pada fi'il madi, fi'il mudhari'nya, dan bagaimana bentuk masdarnya itu. Tidak ada cara lain kecuali kalau tidak mendengarkan langsung dari orang Arab, yaitu melihat langsung kepada kamus. Jadi harus hafal. Kalau yang mujarrad itu harus hafal bentuk fi'il madinya, mudhari'nya, bagaimana cara membacanya itu, dan juga variasi bentuk masdarnya itu lagi-lagi harus langsung kepada kamus. Berbeda kalau yang fi'il mazid, kita cukup tahu wazannya, itu sudah kita bisa mengkiaskan kepada mauzun yang sebina. Jadi seperti itu kalau yang fi'il mazid. Kenapa? Karena sifat dasar fi'il mazid itu adalah kiasi. Tinggal mengkiaskan kepada contoh-contoh yang lainnya, asalkan sewazan dan sebina, seperti itu. Karena lafaz ja'ah di sini adalah fi'il madi yang barusan kita tentukan, ja'ah berarti ketika kita mengartikan itu telah
datang. Nah, tahapan yang kedua adalah apakah jaa ini termasuk fi'il mu'rab dan fi'il mabni. Ketika kita sudah tahu kalau jaa ini adalah fi'il madi, berarti otomatis kita juga akan tahu lafaz jaa ini apakah termasuk mabni apa mu'rab. Tentunya lafaz jaa adalah fi'il mabni. Kenapa? Karena fi'il mabni itu ada 3. Pertama fi'il madi, fi'il amar, dan fi'il mudhari. Ja'a fi'il madi, sehingga termasuk salah satu fi'il yang mabni. Tanda mabninya fi'il madi itu ada 3. Ada fathah, ada sukun, ada dhammah. Kalau yang fathah itu ketika tidak bertemu dengan waw jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Contoh jaa. Karena lafaz jaa ini tidak bertemu dengan waw jamak dan dhamir rafa mutaharrik, sehingga jaa ini tanda mabninya itu adalah dengan fathah. Tahapan yang ketiga, jaa apakah termasuk fi'il maklum atau fi'il majhul. Lafaz jaa yang memiliki arti datang kita tentukan sebagai fi'il maklum. Kenapa? Lebih disebabkan cara membacanya itu tidak diikutkan pada kaidah majhul, sehingga lafaz jaa ini pasti butuh kepada yang namanya fa'il. Jaa telah datang Muhammadun, siapa Muhammad. Jadi fa'ilnya itu adalah lafaz Muhammadun. Jadi Muhammadun ini bukan naibul fa'il, tapi menjadi fa'il. Kenapa? Lebih disebabkan jatuh setelah fi'il maklum. Dalam konteks ini lafaz jaa, yang mana jaa itu adalah termasuk fi'il maklum. Alasannya karena lafaz jaa yang memiliki arti datang, telah datang, cara membacanya itu tidak diikutkan pada kaidah majhul. Dhammah awaluhu wa kusirah ma qablal akhir. Ketika lafaz jaa kita tentukan sebagai fi'il maklum, tentunya akan butuh yang namanya fa'il. Fa'ilnya itu berupa lafaz Muhammadun. Dan tahapan yang terakhir adalah dari sisi lazim dan muta'addinya. Kira-kira jaa ini memungkinkan fi'il lazim, memungkinkan fi'il muta'addi. Kalau lazim itu adalah fi'il yang tidak butuh kepada maf'ul bih, lebih disebabkan karena ketika sudah fi'il dan fa'il saja itu dianggap cukup, sudah dianggap tam. Sedangkan kalau fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang pasti butuh kepada maf'ul bih. Lafaz jaa di sini kita lihat artinya. Apakah lafaz jaa di sini dapat dipasifkan apa tidak? Karena kalau fi'il lazim itu adalah fi'il yang
mana dari sisi artinya itu tidak dapat dipasifkan. Sedangkan kalau fi'il muta'addi itu dapat dipasifkan. Itu dari sisi ta'rifnya, dari sisi pengertiannya. Sekarang kita analisis, apakah termasuk berkategori lazim, apakah termasuk berkategori muta'addi. Lafaz ja'ah yang memiliki arti itu telah datang, coba kita pasifkan sekarang. Telah didatang, kan tidak ada, tidak cocok, tidak pas ketika kita mau pasifkan berawalan di. Telah didatang, ini tidak pas, tidak cocok. Sehingga lafaz ja'ah karena yang memiliki arti itu telah datang, ketika kita akan mau pasifkan kita tidak cocok, maka kita tentukan sebagai fi'il maklum. Fi'il maklum, setelah fi'il maklum, dari sisi fi'il lazim dan muta'addinya itu berarti lafaz ja'ah ini termasuk fi'il lazim. Kenapa? Karena dari sisi artinya itu tidak dapat dipasifkan, artinya dirubah menjadi didatang. Karena tidak cocok, maka ja'ah ini adalah merupakan fi'il lazim. Yang mana fi'il lazim itu ketentuannya hanya cukup fi'il plus fa'il. Dalam konteks ini fi'il lazim tidak ada maf'ul bihnya. Ja'ah Muhammadun hanya cukup fi'il sempurna. Lebih disebabkan ja'ah adalah termasuk lazim. Terus yang kedua adalah lafaz Muhammadun. Lafaz Muhammadun di sini memungkinkan kalimah isim, memungkinkan kalimah fi'il, memungkinkan kalimah huruf. Karena Muhammadun ini ada tanwinnya, berarti kita tentukan sebagai kalimah isim. Lebih disebabkan Muhammadun ada ciri-cirinya atau ada tanda-tandanya. Dalam lafaz contoh Muhammadun, ciri-cirinya itu adalah tanwin Muhammadun dun. Nah, Muhammadun itu berarti isim. Kenapa? Karena ada tanda-tandanya. Salah satu tanda-tanda yang keempat itu tanwin. Lafaz Muhammadun ketika sudah kita tentukan sebagai kalimat isim, berarti cara membacanya itu, hukum bacaannya itu memungkinkan rofa Muhammadun, memungkinkan nasab Muhammadan, memungkinkan jar Muhammadin. Ternyata Muhammadun di sini adalah yang dibaca rofa Muhammadun. Berarti kalau dibaca rofa termasuk golongan marfu'atul asma, termasuk isim-isim yang dibaca rofa. Isim-isim yang dibaca rofa itu ada 7. Pertama, memungkinkan Muhammadun itu menjadi fa'il, memungkinkan menjadi naibul fa'il, memungkinkan Muhammadun itu menjadi mubtada, memungkinkan menjadi khobar, memungkinkan menjadi isim kana, memungkinkan menjadi khobar inna, memungkinkan Muhammadun itu menjadi tawabi. Bagaimana dengan lafaz Muhammadun? Mau ditentukan yang mana dari yang 7 itu, dari yang marfu'atul asma itu? Karena Muhammadun ini
jatuh setelah fi'il maklum. Analisis yang pertama barusan tentang kalimat fi'il, bahwa ja'ah itu termasuk fi'il maklum, yang mana fi'il maklum itu pasti butuh kepada fa'il, berarti Muhammadun ini kita tentukan sebagai fa'il. Kenapa? Lebih disebabkan karena jatuh setelah fi'il mabni maklum. Fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum, atau jatuh setelah isim yang diserupakan kepada fi'il mabni maklum. Apa yang diserupakan itu? Memungkinkan isim fa'il, memungkinkan isim sifat musyabbaha bismil fa'il. Karena Muhammadun kita tentukan sebagai fa'il, lebih disebabkan karena jatuh setelah fi'il maklum. Mana fi'il maklumnya? Lafaz ja'a. Muhammadun dibaca rofa, Muhammadun dibaca rofa karena menjadi fa'il. Fa'il itu dibagi menjadi 3 bentuknya. Pertama, bentuk fa'il itu ada yang berbentuk isim dohir, ada yang berbentuk isim domir, ada yang berbentuk masdar muawwal. Lafaz Muhammadun di sini adalah fa'il yang berbentuk isim dohir. Jadi Muhammadun sebagai fa'il karena jatuh setelah fi'il mabni maklum, dan bentuk fa'ilnya itu yang isim dohir. Muhammadun dibaca rofa, tanda rofanya memungkinkan dengan dhammah, memungkinkan dengan wawu, memungkinkan dengan alif, memungkinkan dengan subutun nuni. Lafaz Muhammadun di sini adalah tanda rofanya itu dengan menggunakan dhammah. Kenapa? Lebih disebabkan karena Muhammadun ini adalah isim mufrad. Isim mufrad itu tanda rofanya dengan menggunakan dhammah. Sering saya katakan, kalian alamatul i'rab itu harus hafal, karena tentang i'rab ini sangat penting di dalam menganalisis sebuah lafaz Arab. Sulit sekali, mustahil sekali kalau kalian tidak hafal alamatul i'rab itu untuk menentukan sebuah harkat di akhir sebuah kalimat. Apakah isim kalimat isim harkat terakhirnya itu apakah mau dibaca rofa, nasab, atau jar, atau dengan membuang nun, atau dengan tetapnya nun, atau dengan bihadfi harfil illah. Jadi sulit kalau tidak hafal. Jadi harus hafal alamatul i'rab itu, sehingga kita akan mengetahui ketika kita menganalisis atau membaca sebuah teks Arab seperti lafaz Muhammadun ini, kira-kira tanda rofanya itu dengan apa? Ternyata tanda rofanya itu adalah dengan dhammah. Kenapa? Lebih disebabkan Muhammadun ini isim mufrad. Karena isim mufrad itu ketika dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya itu dengan menggunakan dhammah. Wilayah
Dhammah itu satu wilayahnya di isim mufrad, yang kedua di jamak taksir, yang ketiga di jamak muannas salim. Terus yang keempat al-fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, berarti termasuk yang isim mufrad. Sehingga Muhammadun karena ini isim mufrad, tanda rofaknya itu adalah dengan menggunakan dhammah. Mungkin sampai di sini pembahasan kajian aplikasi i'rab ini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.